Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijat Ibrahim dari kelas Bisnis Digital D kelas malam. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang React Native, atau di tema saya kali ini mengenal React Native. Oke, pada pembahasan kali ini React Native, apa aja sih poin-poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama ada apa itu React Native. Nah, yang kedua ada kenapa menggunakan React Native. Nah, yang ketiga nih cukup menarik. Mungkin kita juga penasaran sama sejarah React Native. Kayak gimana sih sejarahnya? Kenapa bisa muncul React Native ini? Nah, yang keempat, kapan sih kita harus pakai React Native, atau kapan sih React Native cocok digunakan pas mau bikin apa, aplikasi kayak gimana gitu. Nah, yang terakhir, kekurangan React Native. Jadi setelah kita mengetahui poin-poin yang sebelumnya, jadi kita harus tahu juga kekurangan React Native itu apa. Jadi kalau pas penggunaan React Native itu nanti kita nggak ada kekecewaan kalau kita tahu kekurangannya. Oke? Ya, itu yang bakal kita bahas di video kali ini. Yuk, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu React Native? Nah, di sini ada framework open source yang dikembangkan oleh Facebook untuk membangun aplikasi mobile native yang bisa digunakan untuk dua perangkat, yaitu iOS dan Android. Nah, ia menggunakan komponen UI yang sama seperti aplikasi native, sehingga menghasilkan performa yang hampir sama aplikasi native. Hampir sama, bukan sama banget. Jadi ada sedikit perbedaan lah antara si React Native ini sama si native. Nah, keunggulan utama dari React Native yaitu kode reusability yang memungkinkan pengembang atau penulis menulis kode sekali dan menjalankan di dua platform yang berbeda, yaitu tadi yaitu tadi si Android sama si iOS. Oke, sekarang kita udah sedikit tahu apa itu React Native. Nah, poin yang selanjutnya yaitu kenapa menggunakan React Native. Ya. Jadi kita kenapa bisa milih React Native itu, dan kenapa harus milih React Native itu, yang pertama ada satu kali kode, kita bikin kode ini buat aplikasi gitu, bisa jalan di dua platform yang tadi, kayak jalan di Android sama di iOS. Nah, itu alasan yang pertama kenapa kita harus pakai React Native. Nah, yang kedua, tidak perlu belajar bahasa pemrograman yang lain-lain. Jadi kayak kita nggak perlu nih belajar bahasa pemrograman yang berbeda di tiap platform, karena sekali buat pemrograman itu dia bisa jalan di dua platform. Nah, yang selanjutnya di sini ada waktu pembuatan aplikasi jadi lebih cepat dan hemat biaya, karena tadi kalau kita pengen bikin di dua platform itu kita nggak perlu pakai bahasa pemrograman yang lain, jadi cukup pakai satu bahasa aja si React Native ini. Jadi bisa lebih cepat kan, sama lebih hemat biaya juga, lebih efisien lah. Ya. Dan yang terakhir, komunitas si React Native ini besar, jadi kita bisa dibantu sama orang-orang dari komunitas di React Native ini. Kita nggak perlu khawatir kalau kita kebingungan buat bahasa pemrogramannya kayak gimana nanti, karena komunitasnya besar, jadi kita bisa nanya-nanya di komunitasnya, dan mereka juga nggak cuek kok, mereka juga bakal bantu. Terus dokumentasinya lengkap, jadi kita nggak perlu khawatir kalau kita kebingungan nyari bahan. Di situ udah ada dokumentasi yang lengkap.
disediain jadi bahan-bahannya. Oke. Lanjut, poin yang ketiga nih, yang cukup menarik dari pembahasan video kali ini. Sejarah singkat React Native. Nah, banyak yang penasaran pasti. Kenapa sih React Native bisa kebentuk? Gimana sih sejarahnya? Nah, kali ini saya akan coba sampaikan bagaimana sejarah React Native ini. Pada tahun 2013, Facebook mulai membuat React Native sebagai proyek internal. Jadi awalnya Facebook bikin buat proyek dia aja nih, nggak mau disebarluaskan. Dan seiring berjalannya waktu, di tahun 2015, akhirnya si React Native ini resmi diumumkan ke publik di React.js Conf. Awalnya untuk iOS, jadi cuma buat si platform iOS aja nih diumumkan ke publiknya. Tapi lama-kelamaan ditambah juga buat Android. Jadi mungkin karena untuk tadi ya biar bisa mempersingkat waktu pembuatan aplikasi ini. Jadi sekali buat langsung jadi 2 di iOS sama di Android, langsung bisa jadi 2 gitu maksudnya. Oke. Nah, selanjutnya di tahun 2016 sampai 2018 digunakan oleh Instagram, Uber, Eats, Walmart, dan Discord. Masih banyak sih yang lainnya. Kenapa mereka bisa menggunakan React Native? Karena ya tadi cukup mudah bahasa pemrogramannya, nggak perlu repot-repot kita belajar bahasa pemrograman yang lain. Terus juga di satu bahasa pemrograman bisa jadi di 2 platform gitu. Jadi si Discord, Uber, Walmart itu milih React Native. Nah, di 2019 Facebook memperbarui arsitekturnya untuk lebih cepat dan stabil biar bisa nyaingin si native. Tapi belum gimana ya, masih ada perbandingan lah antara React Native dan si native ini. Sekarang React Native terus berkembang serta populer karena dia banyak peminatnya, jadi dia makin berkembang, makin populer gitu. Oke, udah pada tahu kan sejarahnya? Lanjut. Nah, poin selanjutnya kita akan bahas kapan React Native cocok digunakan. Jadi pada saat ingin membuat aplikasi, kita pada saat kondisi seperti apa sih harus memilih React Native? Nah, di sini bakal dibahas. Yang pertama, saat ingin membuat aplikasi dengan cepat. Jadi kita pengen buru-buru bikin aplikasi, terus pengen hemat biaya juga. Jadi kita pakai React Native aja nih, karena yang lainnya nggak bisa simple React Native gitu. Selanjutnya, jika ingin menghemat biaya tadi, karena kita pengen cepat terus pengen hemat biaya, si React Native ini paling cocok karena dia satu bahasa pemrograman loh, tanpa belajar yang lain, tanpa menggunakan bahasa pemrograman yang lain, bisa jadi di 2 platform, di platform Android sama di iOS. Jadi dia bisa mengompres pengeluaran biaya itu super. Jadi bisa lebih hemat biaya yang kita keluarkan. Nah, terus yang ketiga, kapan kita cocok menggunakan React Native? Nah, yang ketiga nih, jika tim sudah familiar dengan JavaScript atau React. Jadi kalau tim kita atau kita sendiri pengen buat aplikasi, terus kita udah familiar dengan JavaScript atau React, itu pasti mudah banget lah buat aplikasi pakai React Native ini, ya kan? Karena kita udah biasa gitu pakai JavaScript sama React. Nah, yang terakhir, cocok untuk aplikasi dengan fitur standar. Jadi dia tuh nggak high banget, nggak low banget. Ini cocok nih pakai React Native. Kita pengen bikin aplikasi yang nggak terlalu berat, nggak terlalu high. Nah, pakai aja React Native. Terus apalagi kita udah hafal udah familiar sama JavaScript sama React. Terus juga kita pengennya cepet, terus biaya yang dikeluarin juga nggak perlu besar-besar. Nah, cocok banget pakai React Native. Oke.
Oke, lanjut. Yang terakhir, pembahasan yang terakhir nih, kekurangan React Native. Nah, setelah kita mempelajari poin-poin yang sebelumnya kayak mengenal React Native, kayak apa itu React Native, terus juga kenapa menggunakan React Native, terus juga kita tadi mempelajari sejarah React Native, terus kita juga tahu kapan menggunakan React Native. Nah, terakhir nih kekurangannya, karena ketika kita udah tahu banyak sisi positifnya, kita harus tahu juga sisi negatifnya kayak apa, biar nggak terlalu kecewa nantinya. Oke, kekurangan React Native. Kekurangan React Native ini ada banyak, cuma saya sebutkan di sini ada 3. Jadi yang pertama itu kadang tetap perlu menulis kode asli native untuk fitur tertentu. Jadi ada beberapa fitur tertentu yang emang harus pakai kode si native nih, biar hasilnya tuh lebih memuaskan, hasilnya tuh bisa digunakan gitu. Nah, yang kedua, tidak semua pustaka selalu stabil. Kenapa tidak semua pustaka selalu stabil? Karena dia ketergantungan pada jembatan bridge bisa menyebabkan sedikit legasi dalam beberapa kasus gitu. Nah, terus juga performanya masih sedikit kalah sama aplikasi native murni. Ya tadi karena selalu ada perbandingan lah sama si aplikasi yang native utama ini, tergantung sama kompleksitas aplikasi gitu. Jadi nggak bisa 100% sama banget kayak aplikasi yang dibuat sama native. Jadi kalau ekspektasi kalian menggunakan React Native itu bakal sama kayak native, itu tolong dikurangin deh ekspektasinya, karena bakal ada sedikit perbandingan. Oke. Terakhir ada kesimpulan pada pembahasan di video kali ini, yaitu React Native jadi salah satu pilihan favorit untuk membuat aplikasi mobile yang bisa jalan di berbagai platform. Kecepatannya dalam pengembangan dan kemampuan untuk memakai ulang kode bikin proses jadi lebih efisien, walau ada beberapa kekurangan. Kelebihannya tetap jadi daya tarik besar bagi banyak developer. Tapi sebelum memutuskan untuk menggunakan React Native, penting juga untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas aplikasi yang ingin dibuat. Itu jadi perlu banyak pertimbangan dulu deh, sebelum banyakin pertimbangan sebelum kita pilih pengen pakai yang mana nih bikin aplikasinya. Oke, mungkin cukup. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.